Ini adalah video bagian 5 dari pengujian hipotesis. Pembahasan akan melanjutkan prosedur pengujian hipotesis yang kali ini adalah untuk proporsi populasi. Mari kita mulai. Pengujian hipotesis untuk proporsi populasi. Prosedur pengujian yang kita pelajari sejauh ini dapat diterapkan untuk sembarang variabel random hasil sampel sepanjang distribusi samplingnya adalah normal. Kalau demikian, kita dapat mempunyai prosedur yang parameternya bersifat umum. Untuk kemudahan pemahaman, disajikan prosedur pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung populasi di sebelah kiri ini. Jadi, apabila dari sebuah parameter populasi theta dan padanan statistik sampelnya theta hat yang berdistribusi normal, maka prosedur pengujian untuk theta adalah demikian ini. Mu 0 dan theta 0 adalah nilainya pada hipotesis 0. Anggaplah theta adalah bentuk umum parameter yang distribusi sampling theta hat adalah normal. Jadi, theta bisa berupa rata-rata hitung populasi, atau proporsi populasi, atau koefisien korelasi misalnya, atau parameter pada analisis regresi. Pendek kata, yang distribusi sampling dari estimatornya berdistribusi normal. Catatan, parameter sigma, deviasi standar populasi, tidak dapat menggunakan prosedur ini, karena S, variabel random deviasi standar sampel, tidak berdistribusi normal. Prosedur umum dengan theta ini akan dibawa ke lembar berikutnya untuk membantu pemahaman tentang prosedur pengujian proporsi sampel. Mari kita lakukan. Disajikan ulang prosedur umum tadi. Sekarang, kita dengan mudah mengganti theta dengan parameter lain. Dalam hal ini, dengan parameter P. Kelak, kita akan mempunyai sketsa gambar distribusi sampling tentang P hat yang demikian ini. Ada sebuah besaran yang perlu mendapat perhatian penting, yaitu deviasi standar dari P hat. Formulanya yang asli pada pembahasan distribusi sampling adalah demikian ini. Kemudian, ketika pada pendugaan interval atau confidence interval, nilai P hanya dapat didekati dengan proporsi sampelnya atau P hat. Pada pengujian hipotesis ini, kita sedang menguji apakah proporsinya sebesar P0, P yang ada di hipotesis 0, maka formula sigma P hat untuk pengujian hipotesis adalah demikian ini. Mari kita lihat contohnya. Ini contohnya. Silahkan pause video Anda untuk memahami soalnya. Produk cacat kurang dari 3,5% adalah kata kunci dari contoh soal ini. Jadi, tentang proporsi yang kurang dari 0,035. Selanjutnya ada pernyataan. Dari 200 produk yang dipilih secara random, didapati 4 produk cacat. Ini menunjukkan bahwa ukuran sampel sebesar 200 dengan peristiwa sukses sebesar 4. Dan significance level atau tingkat signifikansi, yaitu alpha, yang digunakan di soal ini adalah sebesar 0,05. Harap dapat membedakan antara significance level dan confidence level, yang berarti tingkat keyakinan, yaitu 1 minus alpha. Pengujian hipotesis tentang proporsi populasi memerlukan informasi berikut ini. Pertama, tentu saja, pernyataan tentang parameter populasinya sebagai sumber pengujian. Dalam hal ini adalah janji bahwa proporsinya kurang dari 0,035 sehingga merupakan uji searah bawah. Kedua adalah tingkat keyakinan. Dalam soal ini adalah 1 dikurangi 0,05, jadi sebesar 0,95. Dan ketiga adalah P hat, yaitu X per N, atau 4/200 sama dengan 0,02. Dan N sama dengan 200. Semua besaran ini dikumpulkan untuk dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita jawab pertanyaannya. Inilah jawabannya.
ditampilkan kembali ringkasan dari soal. Sedangkan prosedur ujinya dengan desain sebagai berikut. Pertama, ada pernyataan janji bahwa proporsinya kurang dari 0,035. Pernyataan menempati HA karena tidak mengandung tanda sama dengan, sehingga ada H0 sebagai komplemennya yang demikian ini. Beri pengingat di mana lokasi pernyataan yang diuji. Kemudian, ada kriteria penolakan H0 yang demikian itu. Untuk Z yang luas di ujung kiri kurvanya sebesar 0,05, besarnya adalah minus 1,64. Berikutnya ada statistik uji dengan formula ini, yang bila diisi dengan nilai-nilai tadi, diperoleh Z uji sebesar minus 1,15. Hasil perhitungan dan nilai kritisnya disajikan pada gambar berikut ini. Terlihat bahwa statistik ujinya tidak di daerah kritis yang berwarna merah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa dengan Z-stat sebesar minus 1,15 yang terletak di daerah gagal menolak hipotesis, maka tidak ada alasan untuk menolak H0. Berarti proporsi produk cacat bukan lebih kecil dari 0,035 atau 3,5%. Jadi, kinerja alat tidak sesuai dengan janji. Kita lanjutkan dengan video bagian 6 untuk membahas submateri baru, yaitu pengujian hipotesis dengan p-value. Silakan menyaksikannya.